Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan sehingga bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, yaitu pelajaran fikih. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas dan kita pelajari bisa dengan mudah kita pahami, mendatangkan ilmu yang bermanfaat dan juga ilmu yang barokah. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang merampas. Dalam istilah fikihnya dikenal dengan gosop. Ini merupakan pembahasan yang sangat penting bagi kita untuk kita pahami agar kita terhindar dari yang namanya kezoliman. Dan sungguh kezoliman itu merupakan perkara yang akan membuat seseorang merugi dan sengsara, terlebih lagi di kehidupan akhirat nanti. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan dalam hadis sahihnya, "Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Setiap perbuatan zolim yang dilakukan seseorang maka akan mengakibatkan kegelapan kelak pada hari kiamat. Nah, oleh karena itu, mari kita menyimak apa yang akan dibahas sehingga kita bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya untuk menjaga diri kita dari yang namanya kezoliman, agar kita bisa menghindari dari yang namanya kezoliman. Taib, kita langsung buka kitab yang kita pakai, yaitu kitab Fikih Muyassar, di mana penulis mengatakan Al-Babul Khamisu Asyara atau Al-Babul Khamisa Asyara, bab yang ke-15, fil gosobi, tentang merampas atau menyerobot. Wa fihi mas'alatan, dalam bab yang ke-15 ini penulis akan membahas dua permasalahan yang terkait dengan al-ghasab. Al-mas'alatul ula ta'rifuhu wa hukmuhu. Permasalahan yang pertama adalah pengertian tentang gosop dan bagaimana hukum gosop dalam syariat Islam. Penulis mengatakan ta'rifuhu al-ghasbu lughatan akhdhu syai'i dzulman. Gosop itu secara bahasa artinya adalah mengambil sesuatu dengan cara yang tidak benar. Mengambil sesuatu
dengan cara zolim, mengambil sesuatu dengan cara yang salah. Apa tolak ukur benar dan salah mengambil sesuatu? Nanti kita akan sebutkan ketika kita membahas hukumnya. Wa syar'an, sedangkan makna gosop secara syar'i, secara istilah fikih, al-istila ala haqqil ghairi zulman wa udwanan bi ghairi haqqin. Al-istila ala haqqil ghair, menguasai hak orang lain, memanfaatkan, menggunakan hak milik orang lain zulman, secara zalim, wa udwanan, dan cara yang dilakukan juga melanggar syariat Islam, bighairi haqqin, dengan cara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Atau bahasa ringkasnya, menggunakan milik orang lain dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Islam. Itu artinya gosok, merampas, atau menyerobot. Dari pengertiannya saja kita sudah bisa mengetahui hukum Islam terhadap gosok ini, yaitu hukumnya haram menurut Al-Quran, hadis, dan juga kesepakatan para ulama. Hukum gosok adalah haram berdasarkan Al-Quran, hadis, dan juga kesepakatan para ulama. Ingat, perbuatan yang haram itu adalah sesuatu yang jika dikerjakan maka pelakunya berdosa, dan jika ditinggalkan dalam rangka mentaati syariat Allah maka pelakunya akan mendapatkan pahala. Dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 188, secara tegas Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta sebagian yang lain, memakan harta orang lain, menggunakan hak orang lain bil batil, dengan cara yang salah. Jangan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala secara tegas dalam Al-Quran, jangan kalian menggunakan, memanfaatkan, memakai harta orang lain, kepemilikan orang lain dengan cara yang salah. Jangan. Allah bilang jangan, dan ini menunjukkan larangan, sehingga perbuatannya itu hukumnya haram. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga memperingatkan kita dalam surat Ibrahim, yaitu pada ayat 42 dan 43. Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita. Allah berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama
Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar muhtiin muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jangan sekali-kali kamu mengira, jangan sekali-kali kamu menganggap, jangan sekali-kali kamu berpikir kalau Allah itu enggak melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Jangan ada yang mengira Allah enggak tahu. Jangan ada yang menyangka Allah enggak ngelihat apa yang dilakukan oleh orang yang zalim. Jangan. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Bahkan seekor semut yang hitam pekat jika berjalan di atas batu hitam yang pekat di malam yang gelap gulita, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maka jangan pernah ada yang merasa Allah gak melihat dia melakukan kezaliman. Semua akan nampak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka. Allah gak langsung menghukum orang yang zalim pada saat dia berbuat zalim saat itu juga. Enggak Allah berikan hukuman secara kontan, tidak. Jika kejadiannya seperti itu, kok ada orang zalim tapi hidupnya enak-enak aja ya, kayaknya seneng banget. Jangan mengira Allah enggak melihat perbuatan kezaliman orang tersebut. Tapi ingat, ada peringatan yang jauh lebih besar. Allah membiarkan dia terus bergelimang dalam kezalimannya sampai nanti pada hari kiamat, dan dia orang yang zalim itu akan membawa kezaliman yang bertumpuk-tumpuk. Artinya, ahibati fillah, jangan sampai seseorang ketika berbuat zalim dan merasa aman, terus dia berbuat zalim sampai dia lupa kalau itu perbuatan zalim. Akhirnya dia terus menumpuk dosa-dosa yang akan dia bawa ke hadapan Allah kelak di hari kiamat, dan ia pertanggungjawabkan. Ingat, setiap perbuatan zalim akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka jangan pernah merasa aman. Boleh jadi seseorang ketika berbuat zalim, namun kehidupannya kok tetap enak, itu artinya Allah biarin dia, enggak Allah tegur-tegur. Biarin dia bertumpuk-tumpuk dosanya, dan pertanggungjawabannya akan lebih berat. Nauzubillahi min zalik. Atau yang kita kenal dengan istilah istidraj. Seseorang bermaksiat tapi hidupnya tetap enak. Dosa yang ditanggung bertumpuk-tumpuk. Sekali lagi, jangan pernah ada yang merasa dirinya aman dari perbuatan zalim. Tidak ada. Boleh jadi dia aman karena sama Allah dibiarin, supaya dosanya makin banyak dan akan berat siksaannya. Sekecil apapun perbuatan seseorang, kelak di hari kiamat akan Allah pertanyakan. Baik. Kemudian dalam surat Ibrahim ayat yang sama ini Allah menyatakan, sesungguhnya Allah memberikan tangguh kepada mereka sampai datang hari kiamat, di mana pada hari itu, dengarkan, Allah menggambarkan kengerian yang terjadi di hari kiamat. Kata Allah, di mana pada hari kiamat itu mata orang-orang yang zalim terbelalak. Artinya terbuka lebar, tercengang, bengong, kayak orang melihat kejadian besar sehingga dia pun terpaku dan matanya melotot. Mereka datang bergegas. Orang-orang yang zalim ini, mereka datang bergegas. Ya, kita tahu bagaimana kondisi orang yang jika berbuat salah, lalu dia ketakutan, seolah-olah perbuatannya ini akan dibongkar
dia bergegas datang dan mengangkat kepalanya karena panik. Sedang mata mereka tidak berkedip. Bayangkan, kata Allah, matanya orang-orang zolim pada hari kiamat itu sampai gak kedip. Karena mikirin bagaimana ini tanggung jawab terhadap kezoliman yang dilakukan. Dan hati mereka kosong, matanya melotot, jalannya cepat-cepat, kepalanya gak bisa nunduk, hatinya kosong. Karena apa? Karena panik yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita. Maka jangan kita menganggap enteng perbuatan zolim. Dan perbuatan kezoliman yang sekarang kita bahas ini adalah perbuatan merampas, menyerobot, atau dalam istilah fikihnya adalah gosop. Dan dalam hadis Nabi SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, la yahillu malu mri'in muslimin illa bitibi nafsihi. Nah, ini patokan benar sama salah dalam mengambil sesuatu. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan patokan benar atau salah dalam mengambil sesuatu. Kalau mengambil sesuatu dengan cara yang benar, boleh berarti. Tapi kalau mengambil sesuatu dengan cara yang salah menurut syariat Islam, maka haram. Kata Nabi SAW, harta seorang muslim, harta orang Islam itu tidak halal diambil, tidak boleh dimanfaatkan kecuali diambilnya, dimanfaatkannya telah mendapatkan keridhaan dan izin dari pemiliknya. Baik, bahasa gampangnya, kita nggak boleh mengambil harta orang lain, tidak boleh menggunakan harta orang lain kecuali kita telah mendapatkan izin dan ridho pemilik harta tersebut. Ya tentunya dengan meminta izin. Ya, maka siapa yang telah mendapatkan izin menggunakan harta milik orang lain, dia halal menggunakannya. Tapi siapa yang menggunakan harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, maka dia haram untuk menggunakannya. Ini dia patokannya. Benar atau salah seseorang menggunakan milik orang lain itu tergantung dengan izin. Kalau sudah dapat, halal menggunakannya. Kalau tidak dapat izin, haram menggunakannya. Baik. Itu dia tolak ukur yang Nabi SAW jelaskan. Kemudian dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, man iqtata'a shibran minal ardi zulman. Bayangkan, man iqtata'a shibran minal ardi zulman tuwiqahu yaumal qiyamati min sab'i ardin. Ini peringatan yang besar. Barang siapa mengambil satu jengkal aja, barang siapa mengambil satu jengkal tanah milik orang lain dengan cara yang zolim, dia rampas tanpa seizin pemilik. Siapa mengambil satu jengkal tanah orang lain, maka tanah itu akan Allah kalungkan kepada orang yang zolim tersebut
Dan Allah lipat gandakan tanah itu menjadi 7 lapis bumi pada hari kiamat. Yang disebrobot cuma 1 jengkal. 1 jengkal. Tapi kelak di hari kiamat Allah jadikan tanah yang 1 jengkal itu menjadi 7 lapis bumi dan Allah kalungkan pada orang yang berbuat zolim. Na'udzubillahi min zalik. Bagaimana kalau yang diserobot tanahnya itu lebih dari 1 jengkal? 1 jengkal saja sudah tidak boleh. Namun bukan berarti kalau kurang dari 1 jengkal boleh. Ya, tetap. Karena dalil lain mengatakan tidak halal mengambil, menggunakan, memanfaatkan harta milik orang lain kecuali dapat izin baru boleh. Kalau enggak tetap haram. Artinya kurang dari sejengkal pun juga haram. Lihat Islam mengatur kehidupan kita. Jangan orang ingin enak di dunia tapi akan sengsara di hari kiamat. Dalam pepatah mengatakan laisal aqil man ba'al jannata wa ma fiha bisahwatin sa'ah. Bukan orang yang cerdas, bukan orang yang pandai, orang yang rela menukar surga dan segala kenikmatan yang ada dalam surga dengan keenakan yang sebentar yang terdapat di dunia. Bahasa gampangnya, yang penting enak dulu, masalah akhirat mah gampang. Ini hati-hati. Ini perlu kita waspadai. Taib. Dan Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga. Hadis muttafaqun alaih. Jika ada hadis dinyatakan muttafaqun alaih, berarti hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Nabi SAW, wala yantahibu nuhbatan yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Lihat. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang merampas sesuatu yang mana pemiliknya itu sampai mengangkat pandangannya. Ini orang kok main ngambil-ngambil aja. Ini orang kok main nyerobot-nyerobot aja. Lihat kata Nabi, tidaklah seseorang merampas suatu rampasan yang mana orang-orang mengangkat pandangan kepadanya. Ketika orang yang zalim itu merampas dalam keadaan beriman, tidak dalam keadaan beriman. Orang yang rampas, ketika dia sedang merampas, itu dia dalam keadaan itu tidak sedang beriman. Hilang keimanannya pada saat dia merampas. Maka na'udzubillahi min dzalik, ketika seseorang terus dalam keadaan merampas dan tidak mengembalikan hak milik orang lain lalu meninggal dunia, maka dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Karena dia meninggal dalam keadaan di mana keimanannya terlepas. Nabi mengatakan, orang yang merampas, ketika dia sedang merampas, maka pada saat sedang merampas dia tidak dalam keadaan beriman. Sekali lagi, tidaklah seseorang merampas suatu rampasan ketika ia merampas dalam keadaan beriman. Dia tidak dalam keadaan beriman. Ini perlu kita ingat kuat-kuat dalam benak kita, agar ketika kita ada dorongan hawa nafsu yang buruk, ada kesempatan untuk mengambil hak orang lain, sekalipun manfaat yang akan datang itu besar buat kita, tetap kita jaga diri. Jangan sampai
kita menggunakan hak orang lain tanpa seizinnya. Karena yang demikian itu perbuatan zolim, dan perbuatan zolim kelak akan menjadi kegelapan bagi pelakunya di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Lantas apa yang harus dilakukan oleh orang yang telah berbuat demikian? Ada orang telah merampas, telah menyerobot, dan dia mengakui hal tersebut dan mengetahui bahwa yang demikian itu salah. Apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Yang pertama, kita harus ingat Nabi SAW pernah bersabda, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap manusia gak ada yang suci. Setiap manusia gak ada yang bersih dari yang namanya kesalahan. Setiap manusia pasti berbuat salah. Tapi ingat, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang mau bertaubat. Iya, semua orang berbuat salah, tapi tetap salah kalau dia senantiasa dalam kesalahannya, terus menerus dalam kesalahannya. Dia buruk kalau seperti itu. Tapi ketika seseorang berbuat salah dan dia bertobat, ini baru orang yang baik. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita, kalau ada orang yang mau mengakui kesalahannya lalu dia meminta maaf, jangan kita menjadi orang yang kaku. Jangan kita menjadi orang yang gak menerima permintaan maaf orang tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, khudhil afwa. Ambil permintaan maaf orang lain, terima. Maafkan dia. Karena orang yang mengakui kesalahan dan dia bertaubat dan dia meminta maaf, itu merupakan tanda kebaikan dalam dirinya. Nah, kita kalau melihat ada orang ingin berlaku baik, jangan kita menjadi penghalang bagi orang tersebut untuk ke arah kebaikan. Jangan. Orang udah mau bertobat, orang mau mengakui kesalahannya, orang mau meminta maaf, itu tanda kalau dia sedang ingin mengarah kepada kebaikan. Maka kita jangan menjadi penghalang. Karena yang menghalangi seseorang dari kebaikan hanyalah musuh umat Islam, yaitu iblis dan setan, laknatullah. Dia minta maaf, ya kita maafin. Walaupun kita rasanya sakit, ingat, menerima permintaan maaf dari orang lain merupakan kebaikan besar yang akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi hari ini kita memaafkan orang yang telah berbuat salah kepada kita, dan kelak di hari kiamat Allah memaafkan semua kesalahan kita karena hal tersebut. Kita teringat akan riwayat hadis di mana Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabat yang sedang berkumpul bersama Nabi, akan muncul dan datang kepada kalian seseorang penghuni surga. Berita gembira dari Nabi SAW, di mana orangnya masih hidup di muka bumi, masih berjalan di atas bumi, tapi Nabi mengabarkan dia penghuni surga. Jarang-jarang seperti itu. Biasanya orang dikabarkan berita gembira seperti itu ketika dia sudah meninggal. Ini orangnya masih ada, masih hidup. Salah satu sahabat pun mencari tahu apa amalan yang dilakukan oleh orang tersebut sampai dia mendapatkan kemuliaan sebagai penghuni surga. Maka orang yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya ia termasuk penghuni surga,
mengatakan, saya nggak punya amalan spesial apa-apa. Yang saya selalu lakukan adalah setiap kali saya mau tidur, saya akan mengingat siapa-siapa saja yang telah berbuat salah menyakiti saya pada hari ini. Kalau sudah saya buka, saya ingat, baru saya maafkan. Udah saya maafkan orang-orang tersebut, lalu saya tidur. Lihat, karena perbuatan ini orang tersebut mendapatkan berita gembira dari Nabi SAW, dia layak menjadi penghuni surga. Ini hadis Nabi SAW. Setiap manusia pasti berbuat salah. Kalau kita memiliki sikap seperti ini, kita menganggap setiap orang pasti berbuat salah, maka ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita akan menganggapnya sesuatu yang lumrah. Ya memang karena manusia gak ada yang pernah suci dari berbuat kesalahan. Setiap manusia pasti berbuat salah. Ketika kita memiliki sikap seperti ini, memiliki pemahaman seperti ini, maka kita gak pernah yang namanya dendam kepada orang lain. Dan Nabi SAW mengatakan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang mau bertobat. Artinya ya ikhwan, ahibati fillah, ketika seseorang berbuat gosok, menyerobot, merampas milik orang lain dan dia menyesal, dia mengaku salah, apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menyesali perbuatannya. Dia menyesali perbuatan tersebut. Yang kedua, dia bertekad kuat dalam hatinya untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Sekuat tenaga dia akan menjauhkan dirinya dari perbuatan tersebut. Kemudian dia berusaha untuk memperbanyak amal soleh. Dan jika perbuatan dosa yang dia lakukan itu berkaitan dengan hak orang lain, maka hendaklah ia minta kepada orang lain tersebut agar dihalalkan. Entah dengan cara dia kembalikan barang yang dia rampas, atau dia ganti rugi. Jika barang yang dia rampas rusak, dia ganti rugi. Atau si pemiliknya mengikhlaskan. Itu arti dari minta dihalalkan. Sekali lagi, yang harus dilakukan oleh orang yang berbuat salah adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menyesali perbuatan salahnya itu. Yang kedua, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, lalu bertekad untuk menghindari perbuatan tersebut, lalu memperbanyak amal soleh. Dan jika kesalahan yang dilakukan oleh seseorang itu berkaitan dengan hak orang lain, maka hendaklah ia meminta kepada pemilik hak tersebut untuk menghalalkannya, yaitu dengan cara mengembalikan harta yang dia rampas, atau dengan mengganti rugi jika harta yang dirampasnya itu rusak dan hilang, atau pemilik aslinya mengatakan, udah saya maafkan, saya halalin, kamu gak usah ganti, kamu gak usah ngembaliin. Maka selesai kalau sudah seperti itu. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma
qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Berat ya ikhwan. Kata Nabi SAW, siapa yang berbuat kezoliman kepada saudaranya, siapa yang zolim kepada orang lain, baik kezoliman itu menjatuhkan harga diri orang lain, merusak kehormatan orang lain, mencelaknya, mencacinya, menghinanya, menuduhnya, memfitnahnya, ini juga termasuk perbuatan zolim. Siapa yang berbuat zolim kepada saudaranya, baik kezoliman itu berkaitan dengan harga diri seseorang atau kehormatannya atau sesuatu yang lain, siapa yang berbuat zolim kepada orang lain, apapun bentuk kezolimannya, apa kata Nabi? Maka hendaklah orang yang berbuat zolim itu minta maaf, minta dihalalkan, minta kerelaan dari orang yang dia zolimi. Hendaklah dia cepat-cepat minta maaf kepada orang yang dia zolimi. Hendaklah ia segera minta maaf mumpung masih hidup di dunia. Segera minta maaf selagi masih hidup di dunia. Dan jangan sampai dia baru menyesal dan baru minta maaf kelak di hari kiamat, di mana pada hari kiamat yang namanya harta benda, mau rupiah, mau dolar, mau emas, semuanya sudah tidak ada lagi gunanya. Gak ada orang yang pengen uang, gak ada orang yang pengen emas, gak ada orang yang pengen harta di hari kiamat, gak ada. Gak ada yang butuh dengan demikian. Dan saat hari kiamat nanti, cara membayar kezoliman yang dilakukan oleh seseorang, kata Nabi SAW, jika orang yang zolim itu memiliki pahala, maka pahalanya akan diberikan kepada orang yang dia zolimi sepuas hati orang yang dizolimi. Dan pada hari kiamat setiap orang itu butuh pahala. Maka orang yang dizolimi akan mengambil sebanyak-banyaknya pahala dari orang yang menzoliminya. Ingat, ini kerugian yang besar. Jangan sampai orang sudah pede, saya banyak sholat, saya banyak zikir, saya banyak baca Quran, saya banyak bersedekah, saya sering bantu orang, saya sering berbuat baik, tapi pernah berbuat dosa dan zolim pada orang lain, kelak semua pahalanya akan diambil sama orang yang dia zolimi. Na'udzubillahi min zalik. Lalu kata Nabi SAW, jika orang yang zolim ini gak punya pahala, na'udzubillahi min zalik, udah zolim, gak punya kebaikan sama sekali di sisi Allah, bagaimana cara dia membayar kezolimannya? Maka dipanggil orang-orang yang dia zolimi, orang-orang yang dia sakiti, dipanggil semuanya. Kemudian orang-orang yang dia zolimi itu disuruh menyerahkan dosa-dosanya. Jadi orang-orang yang dizolimi ini disuruh untuk menyerahkan dosa yang mereka miliki, diserahkan kepada orang yang zolim kepada dia. Si A berbuat zolim, si B yang dizolimi. Ketika di hari kiamat si A gak punya kebaikan apa-apa, maka si B akan dipanggil lalu disuruh untuk menyerahkan dosa semau dia, serelanya dia. Serahkan dosa sebanyak yang kamu mau dan berikan kepada si A ini untuk ditanggung. Ya Allah.
Bayangkan kalau orang sudah bawa pahala segede bumi dari kiamat, timbangan kebaikannya berat sampai dosanya pun gak ada. Tapi ketika dia mau masuk surga disuruh entar dulu. Ternyata kamu punya kezoliman nih. Dipanggilin orang-orang yang dia zolimi. Lalu pahalanya dicomotin, diambilin sama orang-orang yang pernah dia zolimi. Sepuas orang yang dia zolimi, habis pahalanya. Tapi orang yang dia zolimi masih ada. Maka orang yang dia zolimi menyerahkan dosa-dosanya kepada orang zolim tersebut. Sehingga setelah itu habis pahala malah numpuk dosa. Yang tadinya mau masuk surga dilempar ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Merugi yang luar biasa. Ibarat kata orang udah capek-capek nanem di ladang. Dia siram, dia rawat, dia pupuk. Datang waktu panen, dia ngeliat, bakalan panen gede nih, bakalan panen besar. Ternyata Allah kirim musibah, luluh lantah semuanya. Yang ada gigit jari. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu ya ikhwan, ini menjadi pengingat bagi diri kita masing-masing. Siapa yang pernah berbuat zolim kepada temannya, kepada kerabatnya, kepada orang lain, apapun bentuk kezolimannya, mumpung masih di dunia nih, minta maaf. Karena lebih ringan minta maaf di dunia ketimbang minta maaf di akhirat nanti. Karena urusannya dosa sama pahala kalau di hari kiamat nanti. Kalau sekarang urusannya apa? Minta maaf mungkin dengan perkataan dimaafin. Atau ketika kita maaf kita dimarahin dulu, gak apa-apa. Yang penting kita dimaafin. Atau kita disuruh ganti rugi, gak apa-apa. Insya Allah uang bisa dicari. Dan Allah akan menolong hamba-hamba yang ingin berbuat kebaikan. Allah pasti tolong. Daripada minta maaf di hari kiamat. Taib ahibati fillah, ini dia dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya gosok, merampas, menyerobot, menggunakan hak milik orang lain tanpa seizinnya itu hukumnya haram, berat, luar biasa beratnya. Maka jadilah kita orang yang baik-baik aja. Kadang kita baik pun suka melakukan salah. Lihat, ya karena memang manusia itu gak pernah lepas dari perbuatan salah. Manusia gampang lupa, manusia gampang khilaf. Dan itu Nabi SAW menyatakan, kita udah berusaha baik aja, kadang masih suka salah. Tapi bukan berarti udahlah saya mendingan jadi orang salah aja. Jangan. Itu namanya orang putus asa. Dan Allah gak suka terhadap orang yang seperti itu. Terus berusaha untuk baik. Niat yang baik jangan pernah terputus. Sudah punya niat baik, berusaha untuk mengamalkannya dan berdoa kepada Allah agar dimudahkan. Taib ahibati fillah. Kemudian yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan hukum-hukum yang berkaitan dengan gosok, hukum-hukum yang berkaitan dengan merampas. Baik, ini yang pertama. Haram memanfaatkan barang yang dirampas. Gak ada orangnya ini, ambil. Gak ada orangnya ini, ambil. Ingat, apa yang diambil dengan cara merampas itu tidak boleh digunakan, tidak halal untuk dimanfaatkan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud, hadis ini hadis hasan. Nabi SAW mengatakan, la ya'khudhu ahadukum mata'a akhihi. Jangan seseorang di antara kalian mengambil hak orang lain, mengambil barang milik orang lain, la iban wala jadan,
mau dia bercandaan, main-main, atau sungguh-sungguh pengen diambil. Jangan ngambil harta, jangan ngambil milik orang lain, mau bercanda, mau main-main, atau sungguh-sungguh. Jangan. Main-main aja nggak boleh, apalagi sungguh-sungguh. Waman akhadha asa akhihi fal yaruddaha. Siapa yang mengambil tongkat orang lain, hendaklah ia mengembalikannya. Taib. Yang pertama, penulis mengatakan, yajibu alal ghasib raddul maghsub bihalihi wa in atlafahu rada badalan minhu. Wajib bagi orang yang merampas untuk mengembalikan harta rampasan tersebut. Wajib bagi orang yang merampas untuk mengembalikan apa yang dia rampas. Sesuai dengan kondisi yang dia rampas. Ya, kalau dia merampas sendal, harus dikembalikan sebagaimana keadaan sendal tersebut sebelum dirampas. Harus utuh, harus sama plek ketika dia ambil. Jika ada kekurangan atau kerusakan atau hilang, maka orang yang merampas itu wajib ganti rugi. Misalnya, ya, dia merampas sesuatu yang berharga. Ketika dia kembalikan, sesuatu yang berharga itu cacat. Contoh misalnya handphone. Tadinya handphonenya mulus. Ketika dia rampas, kemudian jatuh. Lalu pecah layarnya, tapi masih berfungsi. Tetap dia kembalikan itu handphone dan dia juga ganti rugi. Atau si pemiliknya udah nggak mau terima, saya nggak mau terima handphone seperti ini. Udah, kamu pokoknya ganti rugi full, ya, harga handphone tersebut. Itu yang harus dilakukan. Yang dilakukan bisa mengembalikan barang dalam kondisi yang sama atau dia ganti rugi. Itu wajib hukumnya, wajib dilakukan. Kemudian yang kedua, yalzamul ghasibu raddul maqsub bi ziyadatihi sawaun kanat munfasilatan aw muttasilatan. Orang yang merampas wajib mengembalikan barang yang dia rampas, berikut pula tambahannya. Baik tambahan itu bentuknya nempel dengan barang yang dia rampas atau bentuknya terpisah. Contoh misalnya, seseorang merampas tanaman milik orang lain. Awalnya tanaman tersebut tidak berbuah, namun sama orang yang merampas itu dirawat, disiram, dikasih pupuk, berbuah. Kewajiban orang yang merampas itu mengembalikan barang yang dia rampas. Dan yang dia kembalikan bukan cuma tanamannya doang. Ini kan buahnya numbuh gara-gara saya rawat, maka saya ambil ya buahnya. Enggak. Tanaman beserta buahnya dikembalikan kepada pemilik aslinya. Rugi dong saya. Saya udah ngerawat, muncul buahnya, kok buahnya juga saya berikan kepada pemilik? Iya, harus dikembalikan. Karena merampas harta orang lain itu tidak dibenarkan. Maka semua yang muncul itu tidak halal untuk dimanfaatkan. Kalau yang terpisah, contohnya seseorang merampas hewan ternak milik orang lain. Dia rawat, kemudian berkembang biak hewan ternak tersebut. Nah, yang dia kembalikan bukan cuma indukannya, tapi yang dia kembalikan induknya dan juga anak-anaknya. Dia serahkan kepada pemilik aslinya. Taib. Kemudian yang ketiga, al-ghasibu idza tasarrafa fil maghsubi bi bina'in aw gharas umira biqal'ihi idza talabahu al-maliku bidzalika.
Penulis mengatakan, jika orang yang menyerobot, orang yang merampas, itu memanfaatkan barang yang dia rampas itu untuk bangunan atau menanam. Berarti yang dirampas ini bentuknya adalah tanah. Siapa yang nyerobot tanah milik orang lain, kemudian dia membangunnya atau dia menanaminya, maka si penyerobot ini wajib untuk merobohkan bangunan. Wajib sama dia dirobohin bangunannya, kemudian dia cabut-cabutin tanamannya, itu wajib jika pemiliknya meminta untuk melakukan itu. Nih, kok tanah saya ada yang membangun? Siapa nih? Ketemu orangnya. Kok kamu ngebangun di tanah saya? Robohin bangunannya. Wajib dirobohin, sekalipun ketika merobohkan butuh biaya. Siapa yang nanggung biayanya? Ya orang yang nyerobot, pemiliknya mah nggak tanggung jawab. Pokoknya kamu harus kelarin. Atau dia tanemin, copot semuanya tanaman tersebut, hilangkan, wajib hilangkan semuanya. Dan jika tanah yang diserobot itu gara-gara dibangun jadi rusak tanahnya, jadi retak-retak atau jadi yang lainnya lah pokoknya, maka kerusakan yang diakibatkan oleh bangunan tersebut harus dibayar sama penyerobot, harus ganti rugi. Udah disuruh ngerobohin, ternyata tanahnya rusak, maka si penyerobot harus ganti rugi, tanggung jawab. Baik. Kemudian al-maghsubu idza taghayyara aw qalla aw rakhis dominal ghasibu naqsa. Apabila barang rampasan itu jadi berkurang harganya karena jadi cacat, jadi rusak, jadi berkurang, intinya harganya jadi berkurang, nilai jualnya jadi berkurang. Orang ngerampas kendaraan milik orang lain, kemudian harga jualnya jadi turun, mungkin karena ada kerusakan atau ada yang lainnya, intinya harga jualnya jadi turun. Maka selain si penyerobot itu mengembalikan kendaraan, dia juga harus ganti rugi karena kurangnya nilai harga jual barang yang dia rampas, harus ganti rugi. Intinya semua yang dilakukan oleh orang yang merampas wajib dia tanggung jawab. Tujuannya apa? Dia bertanggung jawab sampai seperti itu, sampai dia dimaafin. Itu tujuannya. Makanya jangan sembarangan menggunakan milik orang lain. Nanti kalau pemilik aslinya minta yang aneh-aneh, tetap harus dilaksanain. Selama itu sesuai dengan koridornya. Kembaliin, udah dikembaliin. Pas dikembaliin tetap minta ganti rugi, bayar. Karena kalau enggak nanti minta maaf di hari kiamat jauh lebih berat. Yang kelima, al-iqtisabu qad yakunu bil khusumati wal aimanil fajirah. Merampas itu bukan cuma dengan cara mentang-mentang dia orang yang dianggap jagoan, main ngerampas saja harta milik orang lain. Bisa juga merampas itu dengan cara dia bersumpah palsu. Ya, lihat nih. Pokoknya milik dia bisa anak ambil dengan cara anak bikin sengketa, dengan cara anak bikin jalur hukum, kemudian dia memalsukan data-data. Dia bersumpah di depan hakim kalau itu milik dia, padahal dia tahu itu punya orang lain. Lalu dia memalsukan data-data sampai si hakim memutuskan, ya udah barang ini milik kamu. Ingat kata Nabi SAW, siapa yang aku putuskan sesuatu untuk dia padahal itu aslinya milik orang lain, ketahuilah sesungguhnya hal tersebut adalah api neraka bagi orang yang zalim. Kelak akan menjadi api neraka. Maka kita harus hati-hati. Orang yang menganggap
serba bisa ngambil harta orang lain dengan cara paksa, dengan cara kalau dia ini memiliki kekuasaan, atau dengan cara dia bersumpah palsu di hadapan hakim. Ingat, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Walaupun seseorang berhasil merampas milik orang lain. Sesuai aturan negara nih, ini data-datanya nih, bener kan, ini hak milik saya nih. Kemudian dalam persidangan juga diputuskan kalau itu milik dia, padahal aslinya punya orang lain dan dia tahu. Oke, dia berhasil di dunia, tapi di hari kiamat kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban yang berat. Baik, kemudian jami'u tasarrufatil ghasib batilah in lam ya'dan bihal malik. Semua yang namanya merampas, menyerobot, gosok, semuanya itu adalah salah. Seseorang boleh menggunakan milik orang lain kalau dia udah dapat izin dari pemiliknya, baru halal untuk menggunakannya. Kalau tidak, maka nggak boleh. Kalau tidak, maka tidak boleh menggunakannya. Taib, ahibati fillah. Ini ada beberapa contoh nih yang harus kita perhatikan. Jika seseorang dititipin harta atau dititipin barang punya orang lain, kemudian dia pakai tanpa izin dari pemiliknya, ingat itu juga termasuk perbuatan zolim. Afwan, ana nitip ini ya sama antum nih, entah itu harta, entah itu barang, jangan digunain, jangan dipakai sampai kita minta izin dulu. Ketika ada orang mau nitipin barang misalnya ke kita, bentuknya sepeda misalnya, bilang sama dia, iya gak apa-apa, tapi boleh gak ana minjem sesekali kalau misalnya ana lagi butuh? Oh silakan, kalau dapat izin silakan pakai, tapi kalau gak dapat izin jangan digunakan. Ada orang dititipin rumah, titip ya rumah saya, sama dia main dibuka, ya masuk ke dalam rumahnya, masuk ke dalam kamarnya, ya menggunakan fasilitas yang ada tanpa seizin pemiliknya. Itu namanya menyerobot, itu namanya gosok. Minta izin dulu. Yang kedua, juga sering terjadi ketika di masjid ada orang pakai sendal bagus, sendal kulit baru lagi, dan dia gak mau sendalnya itu basah karena wudhu dulu, lalu dia pun ambil sendal milik orang lain. Ini gak boleh. Walaupun masa cuman begini aja gak boleh, minjem sebentar. Kalau minjem itu kan kudu izin. Ini main ngambil aja milik orang lain, gak boleh. Lebih baik nyeker atau lebih baik sendal yang barunya itu basah ketimbang mengambil hak orang lain tanpa seizinnya. Semua yang punya orang lain jangan kita ambil, jangan kita gunakan kecuali kita sudah dapat izinnya. Jangan main pakai-pakai aja, jangan. Sekalipun itu hal yang sepele. Ingat, Allah mengatakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekalipun perbuatan salah yang dia lakukan itu remeh, tetap akan terlihat oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian jika kita punya akad perjanjian dengan orang lain, akad mudorobah, satu pihak pemilik modal, pihak yang lain sebagai pengelola. Kata pemilik modal, ini modal anak kasih kepada antum dan antum kelola hanya untuk di bidang usaha minuman saja. Maka dia hanya boleh menggunakan modal tersebut di usaha minuman saja. Kalau dia malah gunakannya untuk di usaha makanan,
diusahakan untuk barang yang bisa disewa, ini namanya menggunakan modal milik orang lain tanpa seizinnya, dan itu gosok, dosa. Nah, yang penting kan bisa mendatangkan keuntungan, nggak boleh. Harus sesuai dengan akad. Kalau mau, minta izin dulu. Akhi, antum kan yang punya modal nih. Kayaknya usaha minuman saat ini lagi kurang banyak peminat. Kita usaha makanan aja gimana? Oh iya, silakan. Baru digunakan. Kalau nggak ada izinnya, jangan. Walaupun kita menganggapnya baik, ingat, apa yang kita pegang dari harta orang lain, sekalipun kita anggap baik, izin dulu. Kemudian berkaitan juga dengan rental atau sewa. Kalau pemiliknya mengatakan yang boleh digunakan ini aja ya, yang lainnya jangan, maka kita jangan melakukan hal yang dilarang tanpa seizin dari pemiliknya. Jangan, minta izin dulu. Kita hanya boleh menggunakan hak milik orang lain kalau sudah diizinkan dan sebatas yang diizinkan. Kemudian yang terakhir, kalau seseorang sudah diketahui kalau dia mah pasti ngizinin buat saya, selalu dia mah apa-apa saya diizinin untuk menggunakannya, tanpa saya bilang pun dia pasti ngizinin. Kalau seseorang udah yakin banget seperti itu, karena dia selalu mengalaminya, setiap kali dia bilang sama pemiliknya, saya izin ya mau pakai ini, udah kamu mah pakai aja apa yang saya punya, nggak apa-apa, saya udah ngizinin. Dia izin lagi untuk kedua kalinya dalam kesempatan yang lain, saya izin pakai ini ya, udah pakai aja, kamu mah nggak usah izin. Selalu berulang-ulang sampai orang yang minta izin pun memiliki perasaan, oh dia mah orang yang selalu memberikan saya izin menggunakan apa yang dia punya. Maka pada saat itu kalau dia menggunakan milik orang tersebut tanpa seizinnya, nggak apa-apa, boleh-boleh saja, dipersilahkan. Tapi kalau dia ragu, kira-kira dia nanti ngizinin apa enggak ya? Biasanya sih dia ngizinin, tapi untuk hal ini dia ngizinin apa enggak ya? Minta izin dulu kalau ragu. Ya, kalau ragu minta izin terlebih dahulu. Baik, ahibati fillah, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa mendatangkan manfaat dan juga keberkahan. Silakan dicatat dengan baik, kemudian ditanyakan jika ada yang kurang dipahami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.